Assalamualaikum Bu Pria. Waalaikumsalam Pak Ardi. Ketemu. Iya. Ini kamera Assalamualaikum. saya nggak tak nyalakan soalnya ini jaringannya naik turun. Nanti kalau sudah stabil baru tak nyalakan. Nggih. Ini Bu siapa Bu Patricia? Bu Patricia masih belum masuk. Bentar lagi nih. Nggih. Kelompok 2 saya panjenengan sama Bu Patricia. Oke. Ini tinggal Bu Patricia belum bergabung Pak Ardi. Oke, kita tunggu aja Bu, nggak apa-apa. Bentar lagi paling masuk. Oh ini. Nah, ini dia datang. Selamat sore Bu Patricia. Tadi sinyalnya saya sendat-sendat. Nggih. Sama Bu, saya off cam ini karena sinyalnya kurang stabil ini. Dari tadi gambarnya hilang-hilang. Iya, benar Pak. Lagi saya di ruangan kelas, nggak bisa di ruang guru, soalnya lagi ada ini briefing mau pulang. Makanya saya pilih di sini. Di sini sinyalnya rada kurang kuat. Maaf ya. Agak jauh berarti dari ini ya, dari routernya ya. Di sini tuh ini senternya kan ada 3 Pak, 4 atau 3? 4 Pak. Senter utama di dekat ruang guru, senter kedua 1 di bawah kelas bawah, senter ketiganya di kelas tengah, habis itu 1 lagi di atas. Makanya di sini sinyalnya ada agak-agak kurang kuat. Nggak apa-apa Bu, yang penting kita Nggak apa-apa Bu. Okay. Yang penting sudah ini masuk ke dalam board 2. Okay. Selamat sore Pak Ardi dan Pak Bu Patricia. Bu Patricia. Nah, ini tadi kita sudah dibagi menjadi 3 kelompok yang terdiri saya, Pak Ardi, kali panjenengan, Bu Patricia. Ya, yang tadi disampaikan Pak Zain tadi itu membuat sebuah visi guru penggerak dari Bagja, nggih Pak nggih? Iya, di mana kita kan sudah punya visi dan misi, visinya kita masih dapat. Nah, dari situ divisinya kita masing-masing kita perkuatkan menjadi 1 misi di dalam kegiatan menjadi 1 misi. Ya, di mana berpatokan dengan profil pelajar Pancasila. Nanti setelah kita buat visinya kita tidak, maksudnya kita kaitan juga dengan visi yang kita sudah buat masing-masing. Kita nggak terlepas dari visi yang kita sudah buat. Habis itu dari situ kita ambil kesimpulan, kita buat kesepakatan untuk mengambil visinya kita bertiga. Kita akan kaitkan dengan BAGJA. Di mana kita akan pertanyaannya. Langsung itu tak Bu? Langsung action tak Bu? Oke, siap. Ini saya nggak Bu. Pakai laptop ya? Biar enak. Bu Patricia buka laptop tak? Iya. Saya buka sebentar ya Bu. Saya share dulu. Langsung action, jadikan enak nanti untuk presentasinya kan hari Senin ya Bu ya? Iya, benar Bu. Nah, jadi kita sudah mempersiapkan bahan untuk presentasi, kita nambah yang kurang-kurang gitu, nggih. Jadi kita langsung action untuk presentasi gitu, nggih. Iya, benar Bu. Oke. Nah, di sini saya mau tanya dulu. Di screen. Nah, oke. Bapak Ibu, Bu Topria sama Pak Ardi. Nah, di sini kan kita punya misinya masing-masing. Nah, dari misi ini kita satukan menjadi 1 misi yang dimana kita akan bahas di ruang kolaborasi ini. Dimana nanti kita akan kaitkan dengan yang tadi sudah dijelaskan. Sudah bisa paham? Kalau itu visinya Bu,
guru penggerak yang berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Tapi bukan visi sekolah kan, beda kan? Nggih. Visi kelompok. Kan kita kan sudah disampaikan bahwa Nggih. kita kan Kemarin membuat visinya masing-masing. Nah, saya membaca dari situ ketika saya membaca alurnya visi guru penggerak yang berkaitan dengan profil pelajar Pancasila itu berkarakter gitu Bu, berkarakter, beralak serta berilmu. Itu kan ada 6 dimensi, ada 6 dimensi. Di situ kita akan, nah di sini dari Pria sama Pak Ardi nanti kan sudah punya misinya masing-masing. Itu juga saya. Dari ketiga misi ini kita satukan jadi satu misi di mana kita akan bahas jadi di ruang satu visi. Ya, benar. Nggih, Bu. Oke. Saya mau bertanya Langsung dulu visinya Bu Pria apa? Saya mau ini dulu tulis dulu supaya jadi masukan supaya nanti kita kesepakatan jadi satu misi. Visi. Oke, bentar Bu. Bentar ini saya punya ininya. Nah, di dalam kolom chat aja. Pak Ardi juga sama ya. Saya minta visinya Pak Ardi. Ini sebentar Bu. Ini sedang membuka pekerjaan kemarin untuk pembuatan visinya. Nah, berarti nanti visinya kita gabung jadi satu ya Bu. Kita kolaborasi. Ya, Pak. Dijadikan benar, satu. Pak. Iya, dijadikan satu. Nanti kita akan kaitkan dengan BAGCA. Di mana kita akan bahas bersama di sini. Visi dari 3 orang CGP dijadikan satu ya Bu ya. Visi dari 3 CGP itu jadikan satu. Sebentar tak bukakan. Iya benar. Ya, saya minta tolong Bu Pria sama Pak Ardi untuk menulis visinya masing-masing di ruang kolom chatnya. Oke, sebentar. Sebentar. Jurnal. Bentar. Kolom chat ya Bunda. Ya, benar. Sebentar Bu. Oke, siap Bu. Nggak apa-apa, ditunggu aja. Kolom chat. Kolom chat ya di kanan Bu. Kalau ini nggak apa-apa kalau Bu Pria masih ketik dibaca aja, saya yang tulis aja di sini. Supaya lebih cepat. Oke, sebentar. Sebentar Bu. Kalau Bu Prianya masih cari, Pak Ardi sudah menemukan visinya Pak Ardi. Menjadi peserta ini Bu. Ibu, visi Pak Ardi dulu, monggo Pak Ardi. Ampun, sudah saya kirim di kolom chat. Jadi visi saya itu menjadikan peserta didik yang kreatif, inovatif, berdaya saing global, serta memiliki profil pelajar Pancasila dan keterampilan teknologi. Oke. Menurut saya peserta didik itu nantinya tujuan saya, visi saya ke depan itu adalah menjadikan peserta didik itu seperti itu. Oke, mantap, luar biasa Bapak. Kalau visinya Bu Pria? Kalau visi saya menjadikan peserta didik, sudah Ibu menjadikan peserta didik cenderung kepada iman dan takwa, kreatif, inovasi, serta profil pelajar Pancasila. Imtak dan iptek Ibu, imtak dan iptek. Imtak kan iman dan takwa, iptek kan ilmu dan teknologi, gitu.
pengetahuan dan teknologi. Oke. Nggih. Kalau punyanya saya, visinya saya mewujudkan peserta didik yang kreatif, kritis, dan mampu menyelesaikan masalah secara mandiri. Nah, di sini kenapa saya mengambil visi ini? Karena saya melihat bahwa potensi peserta didik yang ada di sekolah saya itu masih belum dikembangkan. Anak-anak itu punya potensi, punya kreativitas, tetapi masih kurang. Habis itu mereka juga kritis, tapi belum diflorkan ke orang lain. Maksudnya di sini saya mengambil misi ini supaya anak-anak itu bisa menyampaikan ide, mengevaluasi suatu kegiatan, habis itu menciptakan kreativitas yang mereka miliki. Habis itu di situ selain itu mereka juga mampu menyelesaikan permasalahan yang dimana mereka itu dapat dari proses pembelajaran, begitu juga di luar dari pembelajaran, maksudnya di lingkungan sekolah. Bagaimana anak itu bisa menyelesaikan. Kalau masalahnya masih diselesaikan secara sendiri, mereka pasti bisa. Kalau saya Ibu, kenapa kok lebih cenderung ke impact dan impact ya? Karena peserta didik itu perlu dengan berakhlak, beriman, serta perlu penerapan karakter. Tuh, kalau yang impact anak itu disesuaikan dengan yang sesuai modul 1.1 kodrat zamannya, disesuaikan dengan itu. Kalau saya pribadi, makanya saya peserta didik harus bisa impact dan impact, kreativitas, inovasi, mandiri, yang merdeka berdasarkan profil pelajar Pancasila gitu. Oke, berarti di sini ada kata-kata yang imajinasi ada dimensi kreativitas, kritis, mandiri, kritis, mandiri, yang merdeka berdasarkan profil pelajar Pancasila. Halo Bu Patricia, sinyalnya mungkin. Sinyal Ibu. Halo? Wah, Bu Patricia kayaknya macet gitu. Iya, sinyal deh Pak Ardi, sinyal kayaknya deh. Mending offcam kayak saya aman daripada nyandet-nyandet. Makanya saya itu kalau di rumah itu raga ini Bapak ya gitu iku. Takutnya kalau di sekolah kan enggak gitu loh, berhubung tadi Zoom-nya jam 3, sekolahan kan tutup jam 4. Bu Patricia sudah mulai gerak ini. Halo? Bu Patricia. Iya, maaf Pak Ardi, sinyal saya rada-rada ini. Sinyalnya mungkin. Iya, sinyal benar. Tadi sudah sinyal mungkin. Iya. Ya. Oke, monggo langsung di-actionkan saja, Bu. Berarti ini kita sepakat mengambil visinya kita bertiga, yaitu mewujudkan peserta didik yang kreatif, kritis, dan berinovatif dalam pengembangan apa tadi Bu? Impact dan apa tadi? Impact dan impact. Impact dan impact. Impact itu iman dan takwa. Impact ya Bu. Yang merdeka berdasarkan profil pelajar Pancasila. Tuh. Berarti mewujudkan peserta didik yang kreatif, kritis, inovatif. Sebentar Pak, ini action aja Bu. Langsung tak tulis saja daripada saya lupa lagi. Langsung saja loh Bu. Iya. Nanti kalau salah dikoreksi ya Bapak Ibu. Oke. Kalau tulisannya salah. Oke, langsung dimasukkan lagi. Langsung saja Bu. Nah. Panjang punya butuh pria ini. Temen apa? Jariku sedikit loh ke Pak Ardi. Serius. Iya, kalau satu kalimat Bu. Ya apa-apa Pak. Karena ini Pak, tadi itu
tadi itu tak tambahi gini, berakhlak dan berilmu, berliterasi loh mau Pak. Lah yo kok akene. Ya Nanti wes lah. ibu kebingungan, nanti ibu kebingungan dalam menerapkan apa Iya. visinya ibu. Kok cek akene ya wes lah saya ngambilnya itu tadi. Imtek dan imtaknya itu. Bentar Saya ya, juga berubah sebenarnya dari awalnya itu kan menjadikan suasana belajar yang menyenangkan dan menjadikan siswa itu panjang pokoknya. Tapi setelah saya mengerjakan Imadiku itu baru saya sadar, oh ternyata kalau saya persingkat lagi tentang visinya ini kayaknya bisa. Makanya jadi ini peserta didik yang kreatif, lalu inovatif, berdaya saing global, memiliki profil Pancasila sama keterampilan teknologi. Yaitu teknologi ya iptek itu Pak Ardi. Sama Bu. Iya sama. Kan ilmu pengetahuan dan teknologi. Iya betul. Tuh. Saya nunggu Bu Patricia itu yang ngetik itu. Mewujudkan Pelan-pelan peserta aja, didik Bupati. yang kreatif, berpikir Pelan-pelan kritis, aja dan Bu. inovatif ya Bu. Bupati. Iya butuh pria. Nggih. Inovatif dalam pengembangan apa tadi Bu? Coba Bu Pria ulang lagi. Inovatif, kreatif, inovatif, mandiri, enggak pakai mandiri. Terlalu banyak ya? Artinya nggak apa-apa ya? Terlalu banyak. Itu ada Mandiri, kritis, inovatif. Artinya di sini Bu, peserta didik yang kreatif itu pasti di dalamnya mereka pasti mandiri, mereka berkreatif. pasti mandiri. Dengan iya. Setelah inovatif itu kalau digabung iman imtak dan imtek baru Bu. Imtak dan imtek yang merdeka berdasarkan profil pelajar Pancasila gitu dah. Ini dah, intek dan apa? Intek tuh yang gini dah Bu. Sebentar. Imtek I-nya N-nya itu P. Imtak dulu Bu. Imtak dan imtek itu memang gabung memang. Istilah asing ya Bu. Imtak iya memang gabung itu memang apa? Semak imtak mati ke ki huruf ki. Imtak. Nah, N-nya itu M. Begini. Salah Ibu. Duduk imtak. Lah benar Pak di tulisannya imtak. Sebentar, tak lihat di Pak ruangannya Pak Ardi dulu. Mana ya? Menjadikan peserta didik yang memiliki budaya. Sebentar, ini imtak. Oke. Imtak dan imtek. Intak dan imtak. Imtek. Gimana ya ini? Sudah benar apa belum? Salah Bu Patricia, mohon maaf salah. Coba Bu imtaknya itu M. Bu Pria tulis saja di kolom chat aja Bu, supaya saya jangan ini. Benar. Waktu pakai HP ini ya? Iya, saya pakai HP ya Pak. Laptopnya. Bu Pria, saya share ini, saya lihat punyanya Bu Pria di ruangan ini aja. Di yang mana? Forum komunikasi itu aja. Kan ruang forum komunikasi kan ada visi dan misinya Bu Tupria kan ada tuh. Bentar. Dan peserta didik apa Bu Tupria tadi yang kreatif, inovatif sesuai dengan imtek. Benar Pak ya. Mewujudkan peserta didik yang kreatif, imtak Ibu, imtak dan imtek. Nah, imteknya benar. Imtak. Imtaknya benar. Yang mana? Yang ini atau gimana Bu Tupria? Yang dengan itu dengan M. M-T-A-Ki. Ki. Dan, ya, sudah. Dan kan ada dan. M-nya itu P. Iptek berarti. Iptek. Bukan A. E, Bu. Pakai K. Nah, K. Yang merdeka berdasarkan
yang merdeka berdasarkan profil pelajar Pancasila gitu, dah. Iya. Gimana Pak Ardi? Oh, boleh Bu, boleh Bu. Kan visinya jenengan itu. Kalau panjenengan gimana? Itu ada di kolom chat, menjadikan peserta didik Benar. yang paste Bu kalau Kan punya Pak saya. Ardi juga punya visinya Gimana, juga Pak ada Ardi? yang kreatif, inovatif. Habis itu saya juga mempunyai visi juga ada yang kreatif, kritis, mandiri. Di situ kan kata-kata itu kita kolaborasikan menjadi satu misinya kita aja, Bu. Oke. Ini Kalau menurut Bu Patricia, kira-kira cocok enggak? Kalau dari bertiga itu kita digabungkan. cocok sih, Bu. Karena di dalam situ kan saya juga mempunyai visi yang dimana saya mewujudkan peserta didik yang kreatif, berpikir kritis dan inovatif, berpikir kritis dan ada yang kata mandirinya. Nah, begitu juga Pak Ardi juga punya visi di mana Pak Ardi mewujudkan peserta didik yang kreatif, inovatif dan apa tadi Pak Ardi? Berdaya saing global. Berdaya serta saing global. Berdaya saing global. Di Ya sini itu, kan, Pak. Nah, di sini kan berdaya saing global karena di sini kan berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan, di mana peserta didik itu kan bisa menyampaikan, mengembangkan kemampuannya sesuai dengan impact-nya tadi. Kan sudah sesuai, toh, Bu? kurang lebih sama kita berjalan hanya Sudah sama penggunaan kok, Bu. Sudah sama kok. Nah, di situ Bu. di mana, ya, Bu? Tadi ada chat dari Pak Zain, kita sesuaikan dengan Bagja. Iya, nanti kan Bagjanya. kita di sana kita akan membuat pertanyaan sesuai dengan visi yang kita buat. Visi yang kita buat, benar. Iya, benar, Bu. Nah, dari visi ini kita akan membuat pertanyaan yang sesuai dengan Bagja. Ya. Itu Sudah, Bapak Ibu. sesuai. Itu enggak ditulis punya Pak Ardi, bersaing global enggak? Ini kan sudah jadi satu, Bu Pria. Maksudnya saya ini kan dari ketiga misinya kita gabungkan menjadi satu visi. Enggak, takutnya mungkin ada ditambahkan, tidak? Enggak usah, kan bersaing global ini kan di dalam itu kan sudah ada pengetahuan yang tadi Ibu pengetahuan tadi itu. Pengetahuan. Di situ kan sudah ada pengetahuan, itu kan sudah termasuk keterampilan teknologi global ini. Oh ya wes, oke. Iya. Sesuainya itu salah tulisannya, Bu. Yang mana, Bu? Sesuai. Peserta didik yang kreatif, berpikir kritis dan inovatif Oh, iya. sesuai. Oke. Ya, sudah ya. Sudah? Ada Sampun. lagi? Ya, oke. Mohon izin Pak Sen untuk sudah kami mau ini ambil fotonya Pak Sen, mau masukkan di ini apa namanya data-datanya ini kelompoknya kami Pak. Oke, terima kasih Pak. Kelompok 2. Bu Tupria sama Pak Ardi ada yang punya fotonya Bu Dewi? Karena di sini saya juga sudah punya fotonya Pak Tito. Jangan ada Bu, saya punya. Oke, kalau gitu Bu Tupria minta tolong dikirim ke WA-nya saya, nanti saya masukkan di sini aja. Oke. Bentar, tak kirim ya. Oke, siap Bu. Benar. Nanti juga saya minta tolong untuk fotonya Pak Ardi sama Bu Tupria juga ya, untuk melengkapi. Oke, siap. Sebentar, ini tak kirimi fotonya Bu Dewi, nggih. Iya, sama fotonya Bu Tupria juga. Ini namanya Bu Patricia ini Ria Maria Hambali apa Wizira? Lian. Ria Maria ya? Lian, Bu. Tulisannya Lian. Oh, Lian. Nah, benar berarti Lian. Benar, Bu. Ya, saya Bu. kirim chat. Karena kemarin saya nyimpennya ini, Pak.
Siapa Ria Maria itu kemarin itu. Oh, Ternyata ya tak simpen yang Ria Maria, makanya loh kok ya salah. Sebentar Bu, tak kirim ini. itu Bu Komaria lah itu. Kalau apa Komaria Ria itu Bu Komaria. Iya, saya simpen punya Bu Komaria berarti. Sebentar Bu. Siap Bu, ini saya juga lagi ngedit Kak. Semangat. Nih. Sampun Bu, itu fotonya Bu Dewi, nggih. Sama fotonya jenengan Bu. Nggih. Pak Arti nggak ngirim ta? Sudah tak kirim di Bu Patrik. Oke, Iya. terima kasih. Itu disimpan dong Bu, nomornya temennya Bu. Sampun Siap, tadi Kak. itu berarti Ria Maria itu Bu Komaria ya. Ya, Tak kira Bu Patricia. enggak. Jadi Langgaran. saya salah. Tak kira Bu Patricia. Ya Allah, nggih. Ya nanti saya ganti. Iya. Enggak ketemu orangnya kok aku. Masalahnya Nggak sama apa-apa, kalau Bu. komunikasi Santai, nggak santai, salah santai, nomor santai. ya gimana? Lah piye wong? Sebentar ya, Bu. Foto saya sudah tampil. Bu, Iya. backgroundnya dihilangkan ya. Backgroundnya dihilangkan. Yang ini nggak usah aja, Bu. Nanti dikasih warna putih tah. Iya. Nggak apa-apa, Backgroundnya nanti dihilangkan kayak biar nggak kelihatan. Bervariasi. Jangan Bervariasi. kelihatan belakangnya, Bu. Kelihatan Nggak apa-apa, belakangnya. Bu. Kenapa, Nggak Bu? apa-apa sih, Bu. Nggak apa-apa. Iya. Yang penting nggak ada Nggak orang apa-apa, lain Bu. maksudnya. Ya, Iya, kan nggak ada orang lain juga, Bu. Wes tenang. Nggih, Bentar ya, sampun, saya lagi Bu. cari. Saya dari SDN Wonokusumo 1. Nanti ditulis 140. saja, Bu. Ditulis saja di ini aja. Oke. WA nanti saya klik. Sampun Bu Patricia. Oke, terima kasih Bu Tupria. Bapak Ibu mohon maaf ya, sinyalnya agak-agak susah, makanya saya ini. Iya. Oke Bu, sama saya juga kok, makanya nggak bisa aktifkan. Iya, Kalau makanya saya untuk slide-nya ambil jenengan. fotonya ini juga rada-rada susah. Iya, Pak. Jadi waktu saya nyalakan kameranya, ini PPT-nya hilang atau freeze, berhenti. Makanya bingung, kenapa hari ini kok seperti ini? Padahal nggak pernah loh seperti ini, Bu. Iya, Loh, Pak Ardi ini di rumah, Pak? Pak Ardi ini di rumah apa di sekolah? Di rumah, Bu. Tadi jam 1 pulang, nyampe rumah jam berapa tadi? Jam 2.45. Langsung lumayan 1 jam 45 menit. Saya itu khawatir Pak kalau pulang ke rumah ya takutnya sinyal itu loh. Padahal saya di rumah. Oh, oke. Saya Takut, lebih nyaman di rumah. khawatir saya tuh takut sinyal gitu loh, Pak. Saya lebih nyaman di rumah karena di rumah kan sinyalnya biasanya tidak ada kendala. Tidak tahu kenapa kok hari ini seperti ini. Apa gampang? Iya, sinyalnya makanya. lagi nggak bersahabat. Ya, di sekolah pun beberapa hari ini ya kayak trouble untuk jaringannya putus-putus terus. Makanya tadi mending pulang aja. Kalau saya memang ini diizinkan pulang orang bertiga. Kan di Wonokusumo kan ada 3 CGP yang angkatan 11. Bu Yanti, Mbak Hendi, saya. Jadi diizinkan memang untuk jam 1 itu memang diizinkan pulang, Pak. Oh, Kalau memang Zoom-nya sore memang sudah dapat izin dari kepala sekolah gitu.
Oh iya, jenengan bilang boleh pulang, saya belum absen pulang sih tadi. Saya juga belum absen pulang kok, Pak. Aduh. Saya juga belum absen, gampang lah, Pak. Nanti aja setelah selesai ini nanti. Oke, gampang, Bu. Iya, yang Kalau Bu Patris, menyetujui kepala sekolah. Iya. Bu Patris ada temannya yang jadi Ya, Pak. angkatan 11 sekarang, Bu? Ada temannya yang angkatan Saya 11 sendiri, sekarang? Pak. Saya Oh, sendiri. sendirian. Oh, Tapi Bu angkatan Patricia Iya, ini 11 ngajar sekolahnya TK, saya. dah? Saya ngajar SD, Bu Bu. Patricia ngajar Kita semua, di... iya, saya ngajar Enggak, SD. ada Bu. Waktu waktu itu mungkin apa? Yang latihan untuk simulasi itu ada kayak punya kayak Bu Patricia Fish-nya itu. Tapi beliau ngajar Kembaran, Pak. TK. Enggak. Ya kayak Fish-nya kayak Bu Patricia ngajar TK. TK lupa saya pada waktu itu. Waktu simulasi itu. Oh, ya mungkin mirip aja, Bu. Bu Patricia Mungkin SD mana? kembaran di SD mana, mana-mana. Bu? Siapa, Bu? Saya? Bu Patricia SD mana? Saya SDK Pencinta Damai di Jalan Randu, Bu. Oh, gitu. Dekat, Bu, dengan rumah saya. Saya Oh Bulak iya, Kak. Rukem. Oh, Iya. alah. Tuh, dalamnya Bu Patricia mana? Rumahnya Rumah saya? saya. Rumahnya Rumahnya, saya, nggih, rumahnya. rumahnya saya itu ini, Bu, dekat di Muhammadiyah. Saya kebetulan ngekos, Bu. Rumah saya itu rumahnya Oh, di Sidoarjo. Oh, Karena gitu. kejauhan, Bu, makanya ngekos Iya, di sini. iya, Bu. Kalau biar nggak ini, biar hemat tenaga. Iya, Terus, benar, Bu. ya, Apa ya? Tak. Pak Ardi, kok wajah itu saya aku lah ya kok sak badan. Iya, Pak Ardi. Pak Ardi nanti Iya, kepalanya ya, tak kirim potongin. pulang, Bu, kalau lah gitu, Bu. iya kepalanya ya separuh maneh. Iya, batu estok, Bu. Aku action malahan, Pak. Oh. Maklum, Bu. Saya orangnya suka selfie karena foto itu saya banyak. Oh, alah. Iya, Hampir memori. Kita tak kirim ulang, Bu, fotonya yang agak besar. Tadi tak iya, crop. Pak Ardi. Wajahnya lo ketok separuh. Iya. Sebentar ya, Ganteng Pak. bisa. TUPI ya, Bu Patricia. Daripada saya kebingungan, saya cari di ini aja. Ini identitas sekolahnya juga ditulis, Bu? Iya, saya Wonokusumo 1/40. Sudah saya chat, Bu, panjenengan. Oke, SDN. Wonokusumo 1/40. Itu di kolom chat, Bu, SDN Kerembangan Utara 156. 1/40. Sudah, Bu? Sudah Sampun, benar? benar. Benar. Oke, siap. Waduh, fotonya di mana itu tutupnya? Sebentar ya, Pak. Nanti tak rubah fotonya, Loh, tak Pak, tulis namanya. Bu, Benar. ini loh backgroundnya lo panjenengan ganti Gimana? putih aja. Putih. Oh, enggak apa-apa, Bu. Itu aja, Bu. Nggak Bagus, Bu. apa-apa ini. Jangan Variasi. jelek, Pak. Ganti putih aja loh, Pak, Bu. Kelihatan santai fotonya. Fotonya ini nggak apa-apa, Bu. Ini supaya melihat lihatan Kerembangan. Oke. Pak Ardi. Pak Ardi kasih nama lengkap. Oh, enggak usah, enggak apa-apa. Ini, Bu, Nggak usah. sudah tak lihat ini. Sudah benar, Pak? Sampun, namanya sudah benar? Bu. Sudah, Pak? Iya, sudah. SDN Kerembangan Utara.
Berapa Pak? 56 nggih Pak nggih. Satu ya, garis miring 56. Garis miring 56. Kerembangan Utara 1. Garis miring 56. Oke. Yang angkatan sebelumnya enggak ada Bu Patris yang jadi Iya. Bu Patricia angkatan CGP sebelumnya ada tak? Saya di sekolah. pokoknya di sekolahnya saya itu angkatan sebelumnya ada, tapi dia nggak lulus di tahap 1 Bu. Pokoknya yang di sekolah saya ini baru pertama kali CGP angkatan saya ini baru saya. Nah, prakarsa berarti ya. Pelopor. Berarti Ibu pelopor, iya. Harus membawa perubahan nanti, Bu Patricia. Ya, kebetulan juga kepala sekolahku juga apa CGP angkatan 9, tapi dulu dia di SMP, sekarang jadi kepala sekolah di SD saya, Bu. Oh, gitu. Masih Iya, bisa benar. tanya-tanyai tapi Bu. Ya, Pak? Sering konsultasi sama teman saya yang dari CGP sebelumnya itu nggak dapat inspirasi banyak, terutama dalam ini IKN, implementasi kurikulum merdeka. Iya, benar. Kalau saya itu kan kesulitan itu dalam hal itu berkonsultasi dengan orang-orang, karena Bapak Ibu kan di sekolah yang lain kan punya CGP angkatan sebelumnya. Sedangkan saya ini sendiri, di mana saya harus berkolaborasi dengan teman-teman kelompok lain di sekolah lain. Ya, pasti saya juga bingung ya, teman-teman kita ini kalau nggak pernah mengalami diajak untuk kolaborasi, itu juga bingung mereka. Apa yang dilakukan ini? Dengan kita kan cari inspirasi akhirnya dari luar. Benar-benar. Nah, Saya, loh Pak Ardi, saya sendiri tuh di Wonokusumo itu ada angkatan sebelumnya, angkatan 10. Tapi saya itu info mesti dari luar. Sama-sama CGP, cuma angkatannya angkatan 9, 10. Iya, dari luar. Saya kan itu ada teman waktu kuliah kan juga lulus. Nggih, monggo Bu. Bu Tupria, Pak Ardi, ini sebentar tak ganti aja pakai warna hitam ya, karena warna pink ini kelihatan kayak apa ya? Oh, enggak apa-apa Bu, saya ini lebih suka warna apapun kok. Selama warnanya cerah. Soalnya kalau hitam saya sudah hitam. Sudah kurang kolaborasi. Modul. Bu, dikasih itu Bu, logonya BPGP Bu Patricia. Mboten. Iya Bu, siap. Sama ini logonya guru penggerak itu, nggih. Siap Bu. Tugas ruang kolaborasi modul 1.3. Ini saya ganti ruang aja ya, supaya saya enakan gitu loh. Bu. Iya, sudah pulang semua takut temannya Bu. Ini sudah di ruang guru sudah nggak ada sih, supaya saya enakan kerja gitu loh, karena supaya kayak gini tuh kayak rasa terhambat gitu loh, rasanya mau hambat di waktunya saya. Izin sebentar ya Bapak Ibu untuk berpindah lokasi. Pindah lokasi saja Bu. Iya, daripada saya kesalahan. Betul, daripada nanti terkendala lagi. Iya, benar Pak, benar. Ini supaya enakan Bu, Pak, supaya untuk mengerjakan ini tuh enak. Saya matikan dulu ini ya Bu, kameranya ya, soalnya jalan. Nggih, monggo. Oke, siap. Memang Pak Ardi, memang luas di SDK Randu itu. Oh. Di sini ada luas memang. Ada. Di sini iya, ada TK, ada SD, ada SMP, ada SMA-nya. Itu kan tembus kan Pak di sama SD Wakidasem ya Bu ya, Wakidasem yang Sedotopo itu loh Bu. Kalau Wakidasem itu memang agak jauh. Saya dekatkan dengan itu loh Bu, dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah, nggih, depannya. Depannya orang jualan es sari dele.
Itu memang luas memang di sana itu memang. Depannya SD Muhammadiyah 16 ya Bu ya. Ya Bu Patris ya. Iya, orangnya masih SD. jalan, Bu. Orangnya jalan. Iya. Ini berarti setelah ini kita buat bakja ya. Nama Pak Di, nggih buat baca, buat soal itu yang sesuai dengan soal utama bagjanya itu, Pak. Visinya kan sudah kita ya, berarti kita Nggih. tinggal di alur Visi bakja. sudah, baru kita membuat soal pertama, terus ambil pelajaran, gali mimpi itu. Mungkin beliaunya masih jalan, Pak. Iya, kalau area sekolahnya luas enak, Bu. Tapi Luas, jalannya Bapak. Mas, Iya, saya tahu tahu sendiri ya. Jalan sakberan aja sudah sampai ruang guru. saya tahu sendiri memang di sana itu. Depannya SD Muhammadiyah 16. Enak Bu kalau luas sekolahnya itu. Kita Luas, Bapak. aktivitas Terus apapun di sekolahnya luar itu pinggir jalan, Pak. Pinggir jalan raya, nggih Bu Patricia, nggih. iya nggih Bu, benar Bu. Depannya itu kan SD Muhammadiyah 16 kan, depan. 15. Ya enggak depan lah, cuma dekat. Pokoknya ada 15. ada mixingnya. Ya. Luas memang di sana itu. Sedangkan kalau sekolah negeri yang ada di area sekolah saya itu rata-rata lahannya sempit-sempit. Nggih. Jadi kalau mau aktivitas di luar kelas itu sulitan malah. Pengen golek kain batik sing warnane merah. Sing model titolan kuwi. Bentuk sendang akar sing kota ngono motive. Kota, lalu simpikan itu kan simpikan. Sudah? Sampun. Sampun. Sampun, Bu. Ini saya keluarkan dulu, saya masukkan di PowerPoint dulu ya Bu. Soalnya kalau kita masuk langsung ke Canva, saya nggak bisa ngedit. Saya langsung ngeditnya dari ini. Iya, langsung dari PowerPoint. Dari PowerPoint nanti kita masuk langsung ke ini. Kita unggah langsung masuk ke Canva, dan Canva baru kita ambil simpan di ini PPT-nya kita. Saya stop dulu ya Bu, Pak. Oke. Sebentar ya Bu, saya cari dulu ininya. Sebentar ya Pak, Bu. Iya, Bu. Jadi acuannya nanti pakai visi yang tadi ya Bu? Iya, benar. Acuannya tadi itu sesuai dengan visi yang kita sudah sepakati bertiga tadi. Oke. Coba di copy paste dulu Bu, dimasukkan di kolom chat. Ya Pak? Coba kolom di copy paste di kolom chat Bu. Maksudnya copy paste kayak gimana? Copy paste Sebentar. itu visi yang kita sepakati tadi. Dimasukkan di kolom chat. Visinya tadi, visi yang tadi yang diketik Bu Patricia tadi itu dah. Iya, betul sekali. Saya copy. Maksudnya Pak Ardi, saya copy visinya tadi apa? Masukkan di kolom chat gitu dah? Iya, di kolom chat ini. Oke, siap. Supaya Pak Ardi mau pelajarin dah. Iya, biar nanti pertanyaannya barangkali Ada yang di situ. Oke, siap Pak Ardi. Bentar ya. Oke, terima kasih. Oke, sudah Pak, Bu. Sampun, nggih. Oke. Bentar, ini kok nggak bisa masuk ya? PowerPoint-nya tapi Iya, PowerPoint-nya. PowerPoint-nya, Bu.
Iya, ini saya sudah PowerPoint sebentar. PowerPoint-nya. Oke. Nah, Sudah bisa kelihatan? sebentar. Nggih, kelihatan, Bu, kelihatan. Oke. Dari PowerPoint yang pertama, kita buat prakasa perubahan, di mana kita tulis visinya kita di atas ya. Perubahan apa yang kita mau terapkan di sini? Sebentar, bukan punya saya, Bu Patricia. Yang kemarin Kemarin sudah kan ini kemarin kan ngerjakan waktu berpartisipasi. Nggih. Iya. Benar. Bu. Nah, ini punya saya, Bu. Punya saya. Pertanyaannya apa yang akan saya lakukan untuk menumbuhkan karakter baik di sekolah? Tuh, pertanyaan saya. Ini kita kaitkan dengan visi yang kita ambil tadi ya. Visi yang kita ambil tadi itu adalah di mana visinya tentang mewujudkan peserta didik yang kreatif, berpikir kritis, dan inovatif sesuai dengan impact dan impact yang merdeka. Benar Kak ini nih? Yang merdeka berdasarkan profil pelajar Pancasila kan? Berarti yang pertama apa yang harus kita wujudkan? Ini apa ya? Kalau saya, ini Bu, apa yang akan saya lakukan untuk menumbuhkan karakter baik di sekolah? Kak Ardi? Pak Ardi gimana Pak Ardi? Apa yang? Apa yang kita lakukan untuk menumbuhkan karakter baik di sekolah, gitu Pak Ardi? Oke. Jadi perubahannya itu di karakternya dulu. Iya, perubahannya itu harus di karakternya dulu. Dari karakter baru kita melihat kemampuan dari setiap peserta didik. Dia mampunya di apa, baru kita pilah-pilah sesuai dengan kreativitasnya anak-anak itu masing-masing. Yang kedua apa Bu? Apakah kita yang nomor 2, bagaimana cara agar siswa memiliki keahlian di bidang IT? Karena kan ada iptek kan di sana tadi Bu. Benar, bagaimana? Nah, bagaimana cara agar siswa memiliki keahlian di bidang IT? Karena kan ada iptek, ada mandiri. Ada ini apa? Kreativitas dan inovasi itu kan ada itu tadi di dalamnya. Bagaimana agar peserta didik memiliki keahlian di bidang IT? Kalau menurut Pak Ardi gimana? Pak Ardi ini sesuai gimana? Kira-kira sesuai enggak Pak? Kan ini kan tadi kan kita sudah ambil tentang ilmu pengetahuan dan impact Bu tentang teknologi ya. Karakter peserta didik. Karakter itu sudah mencakup ini impact sama apa? Kreatif, berpikir kritis dan inovatif. Berarti apa kira-kira kira-kira kurang. Ini mau ditambah lagi atau sudah cukup? Kira-kira ada yang ditambahkan Pak? Kalau punya saya 2. Mungkin ada yang ditambahkan dari tadi. Kalau apa yang kita lakukan untuk menumbuhkan karakter baik di sekolah itu kan termasuk tentang beriman dan bertakwa kepada Tuhan tadi juga sudah. Kreativitas, berpikir kritis. Habis itu di situ juga ada yang berinovatif. Dari situ kan kita akan memilah bagaimana peserta didik itu sesuai dengan karakternya masing-masing. Nanti kita ambil sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Sudah Bu, sepertinya Bu. Atau sudah. Ditambahkan langkah sudah apa? Ditambahkan apa lagi Pak Ardi? Kira-kira apa? Kalau saya isi 2. 2 pertanyaan. Apalagi yang kita ini buat lagi?
langkah-langkah apa yang dipersiapkan untuk Langkah-langkahnya nanti kita bahas di ini toh, Pak. belakang ya? Di Langkah-langkahnya tadi kan nanti kita bahas di bagian yang ininya, Pak. tindakan. Pertanyaan Oh, ini, ambil Iya, benar. pembelajaran. Sambil pelajaran. Gali mimpi atau ambil pelajaran ataukah jabarkan rencana. Rencana itu kan kita buat langkah-langkahnya. Betul. Bagaimana langkah-langkah untuk menumbuh kembangkan potensi dari setiap peserta didik ini, gitu. Itu langkah-langkahnya. Itu kita jabarkan nanti di jabaran rencana. Nah, ini kita sudah buat tentang pertanyaannya. Nah, sekarang kita jawab tindakannya itu sesuai untuk apa? Apa yang kita lakukan untuk menumbuhkan karakter baik di sekolah? Kalau saya, Bu, tindakannya nomor 1 tadi kan Ini apa yang kita melakukan lakukan? asesmen diagnostik non diagnostik ya, Bu. Kan kita melihat kemampuan dari setiap peserta didik ini dengan melakukan asesmen diagnostik ya. Iya, Pak Ardi. Kan pertama awal supaya kita melihat setiap karakter peserta didik, kita harus melakukan asesmen diagnostik dulu. Supaya, kemampuan peserta didik ini sampai di mana setiap peserta didik yang ada di dalam kelas ini. Kan kita lakukan pada saat awal pembelajaran atau awal tahun. Kita melihat setiap karakter peserta didik ini dengan melakukan asesmen Oh iya, Pak. Ya, benar-benar. Sebelum melakukan pembelajaran, mengadakan atau melakukan asesmen diagnostik dan non diagnostik, asesmen non diagnostik. Kognitif dan non Non kognitif. asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik. Melakukan asesmen diagnostik dan non diagnostik. Berarti diagnostik ini kita langsung asesmen diagnostik. Iya, Bu. Priya. Kalau sikap itu berarti kalau diagnostik ini kan kita kalau asesmen diagnostik dan non diagnostik. Non diagnostik berarti kita melakukan dengan cara bertanya, berkomunikasi secara langsung dengan peserta didik ya. Atau gimana? Iya, itu bisa pakai kuesioner. Kalau yang kita berkomunikasi. Kalau secara non itu kan kita tidak secara tertulis, secara face to face. Pak, Bu Patricia. Kalau untuk asesmen diagnostik kan sebelum proses pembelajaran dimulai. Kalau kita bisa lihat karakternya peserta didik. Kalau kita fokus di karakter itu, kalau kita nggak lakukan asesmen diagnostik, kita tidak akan mengetahui karakter dari setiap peserta didik yang ada di dalam kelasnya kita. Karena kemampuan peserta didik itu harus dilatih atau harus diukur dengan asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik. Tapi kita bertanya kebiasaan, hobinya mereka apa saja yang mereka lakukan di rumah. Itu kan sebagai pertanyaan pemantik awal supaya peserta didik itu contohnya ada kendala apa yang mereka lakukan di rumah atau masalah apa. Nanti ketika mereka dalam pembelajaran di sekolah, pasti kita sebagai seorang guru kan sudah mengetahui asesmen diagnostik, mengetahui karakter peserta didik dengan melakukan asesmen diagnostik tadi. Tapi jenisnya kalau itu berarti asesmen diagnostik yang itu non kognitif. Kalau itu berputar dengan sikapnya. Jadi ya, untuk sikap psikologi itu asesmen diagnostik itu jenis non kognitif. Ya, ini ada non kognitif dan apa? Kognitif. Ada dua. Kognitif ini kita melatih kemampuan peserta didik. Contohnya kita memberikan soalnya secara mudah sih, kayak tentang pembelajaran membaca ataukah penjumlahan. Itu kan asesmen diagnostik. Dari situ kita melatih kemampuan peserta didik. Kalau dalam pembelajaran matematika, ketika pembelajaran tentang penjumlahan, kemampuan peserta didik ini sampai di mana? Nah, kalau ini Bu Patricia, maksudnya Pak Ardi itu benar asesmen diagnostik, tapi termasuk apakah itu asesmen non kognitif atau asesmen kognitif, nggih Pak, nggih. Sudah termasuk dua-duanya di dalam, Pak. Karena di dalamnya dua-duanya sudah di dalam. Kognitif atau non kognitif berarti kita kognitif atau nggak usah. Kita melakukan asesmen diagnostik. Dari situ kan kita ngerti apa yang harus kita gali dari karakter dari peserta didik ini dengan melakukan asesmen diagnostik, kognitif, diagnostik kognitif dan non
asesmen non kognitif gitu loh Bu. Oke. Sudah Oke, paham? kalau gitu, oke. Oke. Yang Sebagai kedua, ini yang kita melakukan asesmen diagnostik sebagai langkah awal persiapan Persiapan sebelum pembelajaran. persiapan Langkah awal ya Pak ya. sebagai langkah awal persiapan pembelajaran. Sudah Bu Pria asesmen diagnostiknya. melakukan selain itu Sampun. melakukan Saya sudah Pak waktu hari Kamis. Alhamdulillah. Oke. Nggih, Selanjutnya sampun apa lagi? waktu MPLS-nya saya kelas 2. Kemarin saya kasih materi kan kelas 2 kan kan kurikulum merdeka. Jadi saya kasih ini berbentuk gambar dulu kayak PPKN Pancasila sama lambang-lambangnya itu kemarin. Oke. Berarti Tadi sekarang dikumpulkan Pak. kita ke Oh, nomor ini nggak langsung diambil satu hari itu toh, Bu. Maksudnya di situ kan diagnostiknya itu kan kita melakukan pendekatan awal atau Nggih. penilaian awal. Saya ini Bu ada 5 mata pelajaran. Jadi satu hari itu hari Kamis kemarin. Oh, langsung satu kali. Nggih, karena hari tadi sudah ada kegiatan. Hari Senin sudah pembelajaran sudah normal. Jadi hari Kamis itu sudah satu hari. Enggak, maksudnya Kemarin mulai itu. dari hari Senin kan ada MPLS. MPLS-nya kan sebagai seorang guru kelas kan kita melihat yang hari penilaian pertama asesmen itu dan perkenalan diri. Yang hari pertama itu perkenalan diri siswa dan guru. Yang hari kedua itu kesepakatan kelas. benar. Kesepakatan kelas sama pemilihan ketua kelasnya, terus anggota itu selanjutnya. Yang hari ketiga baru itu pemberian asesmen diagnostik, jadwal piket. Hari Kamis anak-anak tinggal itu saja. Dilanjutkan yang belum. Bu, ini selanjutnya apalagi ya yang kita tindak lanjutnya yang kita buat ini apalagi selain melakukan asesmen diagnostik sebagai langkah awal persiapan pembelajaran? Saya kemarin ini membuat kesepakatan kelas. Membuat kesepakatan. Itu nanti ke pembiasaan ya. Pembiasaan apa? Iya, larinya ke pembiasaannya. Oh ya. Ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk menjadi pemimpin. Gimana Pak Ardi? Memberikan contoh, memberikan kesempatan kepada siswa untuk menjadi pemimpin. Sebentar, Bu, sebentar. Gimana Pak Ardi? Ya, hati-hati. Melakukan apa yang kita lakukan untuk menumbuhkan karakter baik di sekolah atau membiasakan peserta didik. Pembiasaan itu ya Pak ya. Pembiasaan tidak masuk di sini ya. Tindak lanjut penyelidikannya. Membiasakan kan apa yang kita lakukan untuk menumbuhkan karakter baik di sekolah. Maksudnya di sini kita melatih supaya apa itu Bu? Melakukan program sekolah tentang pembiasaan, bukan? Oh ya, menerapkan program sekolah tentang melalui pembiasaan. Ya. Gini aja Bu, menerapkan program sekolah tentang ramah lingkungan aja ya. Ramah lingkungan boleh, ramah anak tentang boleh. Ramah lingkungan. Ramah anak boleh, ramah lingkungan boleh. Budaya positif juga boleh Bu. Iya. Menerapkan budaya positif aja ya. Di situ kan ada ramah lingkungan. Oh iya Bu, benar-benar budaya positif. Menerapkan program budaya positif ya, budaya positif. Apalagi ya Bu ya. Nah, ini kan kita sudah menjawab pertanyaan dari nomor 1 yang dimana apa yang kita lakukan untuk menumbuhkan karakter baik di sekolah. Habis itu memberikan ini Bu, memberikan contoh kepada peserta didik, bukan?
Bagaimana agar peserta didik memiliki keahlian di bidang impact sebagai seorang pendidik, kita mempunyai apa? Nih. Kalau trik saya gini Bu, saya memposisikan penggunaan media pembelajaran digital supaya Nah, anak itu Bu, rumah. penggunaan media benar Pak Ardi. Penggunaan media pembelajaran digital benar. Lewat Android ya? Iya, jadi setelah nanti di kelas, anak-anak di rumah juga bisa mencoba, karena linknya kan saya bagi di grup. Pak Ardi, kalau kelas tinggi sih enak seperti itu. Nggak apa-apa, Tapi Bu. kalau Ini kan kalau umum anak-anak ya? kelas 1, anak-anak kelas 1, anak-anak zaman sekarang ini, kita nggak Ya bisa sudah. kayak ini. Karena mereka itu, pertumbuhannya mereka itu sesuai dengan kodrat zaman, di mana di Iya benar. sudah penggunaan teknologi kan sudah semakin canggih. Lihat Canggih. saja anak TK saja sudah mulai buka YouTube, bagaimana caranya tanpa diajarin. Malahan Termasuk lebih pintar dari gurunya ya Bu ya. 2 tahun aja sudah mulai, Bu. Sudah Oke, benar. waktunya sendiri. Apalagi anak kelas 1. Kelas 1 Kelas sudah 1. canggih-canggih semua. Apalagi mereka sudah dikasih HP sendiri, otomatis mereka sudah melakukan pembelajaran atau contoh lain enggak, usaha pembelajaran. Contohnya mereka mendownloadkan sesuatu dalam permainan. Oh, cara permainan strategi itu kan di situ kan anak-anak sudah mulai terlatih toh, Bu. Dengan teknologinya ini. Jadi tadi yang disampaikan Pak Ardi itu Bu, penggunaan media pembelajaran digital lewat Android. Pakai D, Bu. Oke, siap, Bu. Sebentar, Pak. Ini dulu. Android. Habis itu apa lagi, Bu? Pak, penggunaan media pembelajaran digital lewat Android. Sudah langsung nomor 2, Bu. Langsung sudah ya? Nggak usah banyak-banyak ya? Iya, karena nomor 2 nanti nggak cukup volume. Tuh. Yo kan? Pertanyaan di tahap ini adalah pertanyaan-pertanyaan lanjutan untuk menemukan kekuatan aset potensi peluang lewat kegiatan penyelidikan, mengidentifikasi, mengapresiasi. Yang ini, yang A. Ambil pelajaran. Ini ambil yang nomor 2 belum? Tadi yang nomor 2 belum. Yang sudah nomor 2 ini, Bu. Bagaimana agar peserta didik memiliki keahlian di bidang IT? Ya, wes itu sudah. Pelajaran digital lewat Android ini loh, Bu. Kalau ini, Bu Patricia. Kalau ya, ini, Bu? membuat program sekolah berupa kegiatan ekstrakurikuler komputer, bukan? Oh, boleh. Oh, mengadakan kegiatan. Oh, mengadakan kegiatannya berarti. Iya. Kan kadang ada ekskul komputer kan, Pak? Iya. Nah, dari situ kan ada ekstranya itu kan anak-anak bisa tahu, oh penggunaan IT-nya seperti ini. Mereka bisa pelajari sendiri. Bentar. Sudah, Bu? Kita lanjut. A. Ambil pelajaran ya, discover. Iya, benar. Ambil pelajaran ini kita sebentar, tak lihat punya yang kedua aja. Kalau punya Bu Patricia apa? Kemarin, sebentar ya Bu, saya lihat dulu. Bentar, Bu. Kok pas ya satu kelompok ini kok visinya itu mirip maksudnya. Jadi kita iya, hanya kan berbeda sedikit tak. Oh iya, Pak Badri. Ya, kurang bukan tadi yang disebutkan butuh pria, terus yang saya sebutkan juga kurang lebih sama. Oh, di sini siapa saja yang terlibat menciptakan pembelajaran yang berkreatif tadi? Siapa saja yang terlibat menciptakan kegiatan ini gitu, Bu? Maksudnya gitu. Oh, yang mengikuti. Yang ikut terlibat ini siapa saja yang ikut terlibat? Siapa saja yang terlibat dalam pembiasaan penumbuhan karakter baik di sekolah, Bu? Siapa saja yang ikut terlibat dalam tadi apa, Bu? Dalam pembiasaan penumbuhan karakter baik di sekolah. Menumbuh.
dalam penumbuhan pembiasaan. Nggih. Rancu ya. Siapa saja yang ikut terlibat Besok dalam rancu. pembiasaan penumbuhan. Penumbuhan pembiasaan, Bu. Dalam penumbuhan penumbuhan pembiasaan karakter baik. Karakter. Menumbuhkan pembiasaan, mungkin gitu, Bu. Menumbuhkan pembiasaan. Kebiasaan. Habis itu di sini lagi. Bu, menumbuhkan karakter, Bu. Iya, Pak, iya. Siapa saja yang ikut terlibat dalam menumbuhkan karakter pembiasaan baik di sekolah. Baik di sekolah gitu. Pembiasaan baik di sekolah. Habis itu, yang berikutnya itu aktivitas apa saja yang dilakukan untuk menciptakan ini loh, Bu. Pembelajaran. Saja. Aktivitas apa saja? Aktivitas apa saja yang dilakukan? Aktivitas apa saja yang dilakukan agar pembelajaran teknologi dapat terlaksana gitu dah. Oh, berarti kita meloncat ke satunya lagi ya? Bu, ini kayaknya 2, Bu. Kita harus ambil 1, Bu. Oh, 1 ya. Berarti gimana Pak Adi? Apa yang harus, aktivitas apa saja yang dilakukan agar pembelajaran IT bisa berjalan dengan lancar? Itu kalau itu kita fokusnya ke IT, kita kan fokusnya tadi di ini pembiasaan, Pak. Iya. Oh ya. Apa saja yang dilakukan agar pembelajaran di sekolah itu bisa menumbuhkan karakter anak? Gitu ya, Pak? Bisa gimana, Pak? Menumbuhkan karakter baik atau budaya baik di sekolah. Aktivitas apa saja yang dilakukan agar pembelajaran bisa apa tadi, Pak? Bisa mewujudkan budaya baik, karakter budaya baik sekolah. Baik. Karakter baik siswa di sekolah tidak apa-apa, di sekolah pun tidak apa-apa. Lalu, habis itu strategi apa yang kita ambil dalam menumbuhkan karakter baik anak ini di sekolah? Strateginya apa saja? Strateginya, Bu. Semua warga sekolah. Apa strategi? Sebentar, apa? Oh, pertanyaannya, nggih. jadi strategi itu lebih ke pendekatan Bu Tuti ya. Apa karakter yang kita karakter apa ya? Atau salah ya? Karakter apa yang kita ambil? Apa strategi yang kita buat agar karakter baik? Strategi apa ya? Iya, strategi apa? Strategi apa yang kita buat agar karakter baik siswa bisa karakter baik siswa di sekolah bisa terwujud. Di sekolah bisa terwujud. Bisa terwujud. Nah, sampun. Sekarang kita menjawab pertanyaan. Ini yang pertama, yang siapa saja itu pihak kepala sekolah. Semua warga sekolah, Bu. Ya, kepala sekolah, guru, ya, wali murid, termasuk juga wali murid ya. Wali murid sekolah dan wali murid. Yeah. Wali murid dan bekerja sama dengan bagian itu loh, Bu. Apa namanya? Koordinator. Bukan satu lagi. Yang orang dari ini lembaga terkait. Orang tua tuh namanya apa sih sebenarnya? Oh, komite sekolah. Komite sekolah. Dengan memberikan dukungan kepada peserta didik gitu kan? Wah. Sudah aja, Bu. Dari situ kan bisa kelihatan. Sudah. Oh ya wes, oke. Semua warga sekolah, wali murid dan komite sekolah.
Habis itu aktivitas apa saja yang dilakukan agar pembelajaran bisa mewujudkan karakter baik siswa di sekolah. Aktivitasnya seperti pembiasaan tuh kayak masuk membuat peraturan sekolah, aktivitas apa? Bukan peraturan. Pembiasaan kayak itu loh Bu, melakukan kegiatan Jumat Sehat itu loh Bu. Itu kan Jumat Sehat. Jumat Sehat. Jumat Sehat itu ada bersih-bersih. Jumat ada bersih-bersih. Jumat berkah. Ya. Salam sapa itu malah kelihatan lebih relevan. Kayak gimana, Pak? Gimana, Pak? 5S atau kegiatan salam, senyum, sapa itu sapa, sopan, santun. Pembiasaan 5S ya? Iya, Bu, pembiasaan 5S. Karakter baru ke kegiatan yang lain. Habis itu apa kegiatan aktivitas apa saja kayak kalau di sekolah muslim kan mengadakan itu loh Bu, sholat Jumat atau sholat Jumat. Kalau sholat duha, Bu. Sholat duha. Sholat berjamaah. Sholat berjamaah sama. Sholat duhur berjamaah sama. Habis itu pembiasaan Jumat bersih ya, Jumat sehat. Ya, Jumat sehat. Sehat boleh. Itu Bu, jus segar Bu. Jus segar, Jumat sehat dan bugar. Jus. Gini aja coba, Jumat sehat aja. Jus segar, Jumat sehat dan bugar. Saya nemu di itu tuh Pak, di Instagram. Jumat sehat dan segar. Iya. Terus ini deh, jus segar. Jumat sehat dan bugar. Kayak gini ya? Ye. Ada lagi nih Bu, saber gibang, sarapan bersama gizi seimbang itu ada. Sarapan kita malah lari ke loh Bu, apa kesehatan siswa ini seperti. Ada, saya tuh banyak Bu singkatan-singkatan segitu. Banyak sarapan. Gizi sehat ya? Nah, loh, selanjutnya itu paket apa Mardi? Ya. Bicin. Sarapan bersama itu paket nah. Jangan Bu. Kan kita melakukan penumbuhan karakter anak Bu. Dari situ kan caranya kita kan dari situ kan sarapan bersama gizi sehat. Bersama sarapan bersama gizi sehat ini kan kita menumbuhkan karakter baik anak itu seperti apa, cara dia memegang sendok, cara dia ketika makan seperti apa. Dia gitu, monggo kalau memang dipakai. Iya, itu juga ada singkatannya itu. Nggih. Enggak apa-apa Bu, enggak usah singkatan lagi. Strategi apa saja? Strategi apa yang kita buat agar karakter siswa di sekolah bisa terwujud? Apa ya kira-kira? Harus membuat pembiasaan. Ini. Strategi yang pertama itu melakukan pembiasaan hidup sehat. Itu tadi sudah termasuk di atasnya kan sudah dicaut itu Bu, diambil tadi. Yang mana Pak Ardi? Oh itu. Yaitu budaya hidup sehat kan ada di jus segar sama sarapan bersama gizi sehat. Cuma kita ambil itu kan strategi. Strategi apa lagi selain pembiasaan Jumat sehat, sarapan gizi bersama, apalagi ya? Strategi supaya melakukan ini loh Bu, kebiasaan sekolah bisa terwujud. Ini oh iya, mencari referensi agar kegiatan itu mencari referensi. Selain ini kan kita juga harus cari referensi lain. Nggak mungkin kita harus mencari referensi dan sumber lain tentang cara menciptakan karakter baik anak itu di sekolah itu seperti apa referensinya. Iya. Meminta dukungan. Maksudnya mencari bukan referensi. Saya Bu, benar. Saya kok referensi ini itu Bu, contoh dari luar Bu. Atau iya toh Pak, maksudnya kan kalau saya gini, selain dari dalam, kita juga harus cari referensi di luar Pak.
Supaya untuk Iya. menumbuhkan kemampuan atau karakter baik siswa itu seperti apa? Kita tidak serta-merta di dalam Aku sekolah bingung terus. masalah istilah referensi itu tadi. Jadi pengertian Maksudnya dari referensi mencari referensi itu kayak mencari sumber-sumber yang bagaimana sih? Sumbernya bagaimana Sumbernya sih itu kok loh. bisa agar Benar loh, Bu. Pembiasaan itu kan kita nggak serta-merta. pembiasaan itu dilaksanakan Heeh. gitu tak Bu? Benar. Mencari referensi dan sumber yang dimana bagaimana caranya penerapan karakter baik anak itu di sekolah. Kan setelah kita menunjukkan secara sifat, kita juga mencari informasi selain di buku, kita juga mencari rekan sejawat kita selain di sekolah ini, kita juga harus mencari referensi atau pengetahuan dari sekolah luar. Oh, di sekolahnya Pak Ardi bagaimana menerapkan karakter baik anak itu di sekolah itu seperti apa saja? Kalau sekolahnya Bu Tupria itu apa saja? Dari situ kan kita gabungkan. Nah, dari situ kan ada sumber-sumber masukan. Oh iya, di sekolahnya Pak Ardi penerapan karakter baiknya seperti ini. Kalau di sekolahnya Bu Tupria seperti ini. Dari situ kan kita menggodok lagi dan kita ambil sebuah kesimpulan, kita masukkan di strategi ini, Bu. Atau itu Bu, strateginya yang paling bisa dijadikan ini ya, yang satu baris tapi bisa menjadi jawaban mutlak itu menjadi teladan. Jadi kita menjadi kira-kira metodenya apa Pak Ardi? Monggo Pak, yang lebih maksudnya lebih singkat dan kira-kira satu yang katanya panjenengan tadi loh, yang mutlak, yang kiranya itu dengan kita menjadi teladan, maka nanti secara tidak langsung siswa ini menjadi teladan baik untuk para peserta didik gitu Kak Pak? Betul, kurang lebih seperti itu Bu. Menjadi teladan baik bagi menjadi teladan baik, menjadi contoh teladan baik. Figur, menjadi contoh teladan baik. Menjadi contoh teladan baik. Menjadi contoh teladan baik bagi peserta didik. Dalam mewujudkan karakter. Itu enggak apa-apa sih. Jadi ini. Nah, dari sini kan kita bisa lihat, oh iya, guru saya juga bisa mencontohkan teladan baik. Saya sebagai seorang murid juga saya harus ikut. Contohnya, di sini kami, di sekolah saya ini Pak, kami tahun ajaran baru ini kami membuat kesepakatan. Kesepakatan ini kan juga merupakan salah satu dari keterlambatan. Nah, itu kan juga melatih tadi kita bahas tentang karakternya anak ya Pak. Nah, sebagai contoh seorang guru, kalau guru terlambat, guru juga harus baris dengan siswa. Satu, di sini sekolah saya masuknya jam 6.30. Kalau jam 6.31 itu sudah terhitung terlambat. Nah, guru ini juga dihukum dengan cara baris dengan siswa yang terlambat. Ini kan salah satu contoh teladan baik. Dari gitu kan kita juga sudah kan karakter baik untuk peserta didik. Bukan hanya saja siswa yang dihukum, tetapi gurunya juga dihukum dengan berbaris di tempat yang disiapkan untuk orang yang terlambat datang ke sekolah. Itu kan sudah contoh teladan baik. Jadi kesepakatan itu kan dibuat biarpun itu guru yang memiliki melanggar kesepakatan tersebut. Baik itu guru maupun siswa itu sudah merupakan contoh teladan. Jadi biar sama-sama adil ya Bu ya. Benar. Jadi bukan hanya siswanya saja yang dihukum. Iya benar. Kalau kan gurunya melanggar juga harus dihukum gitu. Melanggar ya juga harus. Itu sekolah saya sama ya sudah. Ya. Iya, kalau siswanya saja kan nanti siswanya gini, loh kok guru saya terlambat kok bisa masuk, sedangkan saya terlambat 1 menit aja saya dihukum. Nah maka dari situ kami mengambil sebuah kesepakatan bersama, di mana guru terlambat juga guru dihukum dengan berbaris dengan siswa yang terlambat. Nah itu adalah salah satu contoh teladan. Iya, karakter untuk mencontohkan karakter baik kepada peserta didik. Itu salah satu contoh strategi dalam memberikan contoh teladan baik kepada peserta didik. Oke. Oke, kita lanjut ya Bu, Pak. Oke, apa Bu? Kita lanjut, Pak Ardi. Suaranya enggak, saya tak matikan kamera aja ya. Oh ya siap Pak Ardi, enggak apa-apa. Suaranya putus-putus terus itu. Setiap sekarang G ya Bu. Bu Patricia, sekarang G. Kali mimpi. Harapan apa yang kita
harapan apa saja yang kita inginkan supaya terciptanya karakter baik anak di sekolah? Ini bagaimana siswa di sekolah ketika dilaksanakan penumbuhan karakter baik di sekolah gitu tuh. Ini sebagai harapan, Bu. Kita tulis harapan kita. Harapan dulu, baru kita perasaan atau bagaimana ini? Bagaimana perasaan murid jika gurunya terlambat tadi, contohnya. Karena kita kan menerapkan karakter baik kepada peserta didik. Sebentar ya, Bu. Bagaimana keadaan siswa ketika dilaksanakan penumbuhan karakter baik di sekolah? Bagaimana keadaan atau respon, Bu? Oh, respon, ganti respon. Bagaimana respon siswa ya, Pak Di? Iya, bagaimana respon? Kalau keadaan kan sepertinya mereka ya baik-baik saja sih. Oh, bagaimana respon siswa Ada ketika terhadap penumbuhan karakter baik di sekolah, Pak? Gimana, bagaimana Bu? respon siswa ketika menanamkan karakter baik siswa di sekolah gitu, dah? Karakter baik di sekolah gitu. Bagaimana respon siswa ketika respon siswa ini terlalu rancu, Bu. Kenapa saya bilang rancu? Karena ini kan kita harus melihat respon siswanya seperti apa dulu. Maksudnya Dari pandang mana nanti kita melihat? sudut pandang mana yang harus kita lihat, Bu? Karena kalau Tadi Pak Ardi kita bilang harapan, bilangnya respon, ya. Iya, kalau pakai bahasa jenengan yang awal tadi malah nggak nyambung. Iya, Maaf loh, Bu. keadaan. Maaf loh, Bu. Bukan Iya, malah itu. nggak nyambung. nggak apa-apa, Bu, santai Iya. aja. Kan di sini kita saling menyampaikan Kalau ini, pendapat. bagaimana respon siswa terhadap penumbuhan karakter baik di sekolah gitu dah. Bagaimana respon siswa terhadap penanaman ya, Bu ya? Penumbuhan apa penanaman? penumbuhan, Bu? Penumbuhan aja. Penumbuhan karakter baik di sekolah gitu. Bagaimana respon siswa Gimana, Pak Adi? karakter baik terhadap penumbuhan karakter baik di sekolah? Sudah Benar, atau gimana, menambah Pak Adi? lagi pertanyaan? Kira-kira benar nggak, Pak Ardi? Gitu? Atau kita buat pertanyaan lain atau kita tambahkan lagi pertanyaannya? Bagaimana respon siswa? Bagaimana perasaan siswa? Perasaan sama respon sama aja ya? Sama. Kalau saya sih itu, Bu, pandangannya lebih ke ini, apa Respon, yang ya, terwujud pada saat kita menerapkan hal-hal yang tadi. Perasaannya siswa ketika kita menerapkan karakter baik ini, bagaimana perasaannya? Apakah mereka senang? Ataukah mereka sedih? Atau bagaimana dengan penanaman karakter baik? Di mana kita harus, Atau maksudnya, itu lebih kepada perubahan yang muncul gimana, Bu? bagaimana respon siswa? Maksudnya bagaimana? Perubahan yang terwujud. Gimana, Pak Ardi? Perubahan Jadi, maksudnya? apakah ada perubahan maksudnya iklim? Apakah ada perubahan yang muncul ketika sudah ini dah? Ketika kita menerapkan pembelajaran. Oke, apa ada perubahan? Apa ada perubahan yang menonjol atau muncul, boleh? Yang muncul, Pak. Ada perubahan yang, nah kalau muncul kepada peserta didik. Ketika apa ada perubahan yang menonjol? Menonjol apa yang muncul? Muncul aja, Bu, muncul lebih halus. Muncul, Bu. Iya. Menonjol kan kita hanya satu hal. Kalau muncul kan bisa berarti banyak. Kan. Yeah. Terapkan penumbuhan karakter baik di sekolah. Apa ada perubahan yang muncul ketika diterapkan karakter baik di sekolah? Penumbuhan, Bu, penumbuhannya kurang, Bu. Penumbuhan karakter, Bu. Penumbuhan karakter baik di sekolah. Sekolah, sudah? Sampun? Sampun. Ya.
Gimana Pak Ardi, sampun? Ya, sampun Bu. Nah, sekarang tindakannya. Bagaimana respon siswa? Ini respon siswa kita harus buat angket ya. Dengan angket kan kita bisa melihat apa respon siswa itu Melihat. seperti apa. Mengadakan angket apa gimana? Melatih. Kemarin itu kalau di sekolah saya itu Bu mengisi Mengisi angket, angket. Iya. Jadi guru itu biar tahu kemampuannya masing-masing peserta didik. Itu kalau kemampuan. Kalau Enggak, di kemampuan, sini kalau juga. diukur dari kemampuan. Enggak, karakter juga kita juga harus mengisi respon siswa dengan maksudnya di situ kan angket itu kan selain kemampuan kita juga mengisi formnya tentang responnya mereka itu apa. Responnya. Senang. Itu kan lewat angket. Dengan angket ini. Mengisi angket, ya. Mengisi angket pada setiap peserta didik ya. Nggih. Selain itu apa lagi Bu? Apa yang ada perubahan muncul? Bagaimana respon siswa dengan mengisi angket sudah ya? Ada perubahan yang muncul ketika diterapkan penumbuhan karakter baik di sekolah? Ada. Dengan contohnya seperti apa? Siswa lebih menjadi sopan santun, lebih santun. Siswa Peserta didik lebih santun. Lebih santun dan lebih berani memimpin gitu tak Bu? Gimana Pak? Menjadi lebih santun. Peserta didik menjadi Dan ya. lebih berani memimpin. Menjadi lebih santun. Dan berani menjadi seorang pemimpin. Nggih. Berani menjadi pemimpin. Sudah? Sampun Bapak Ibu? Sampun. Ada lagi kalau mau ditambahkan, Bu Pria barangkali ada yang tambahkan Bu Pria. Nah, sudah itu saja. Sudah aja Pak. Sudah ini Nggih. cukup. Itu sudah cukup Pak. Cukup kok itu Oke, sepertinya. saya lanjut Nggih, ke kan ada. penjabaran rencana. Sekarang J ya Bu. Iya. Sebentar. Yang J itu Apa saja ya? A ya Bu. Bagja. J itu jabarkan rencana. Rencana apa yang Bapak Ibu? Jabarkan rencana. J. Hal apa saja yang perlu dilakukan supaya terciptanya penumbuhan karakter baik pada peserta didik di sekolah atau gimana? Ardi? Bagaimana cara dapat membiasakan penumbuhan karakter baik di sekolah gitu tak Bu? Bu. Bagaimana cara yang dapat membiasakan penumbuhan karakter baik di sekolah? Karakter baik di sekolah. Gimana Pak Ardi? Bagaimana cara yang dapat menumbuhkan karakter baik di sekolah? Kira-kira benar nggak? Nah, ini kita kok bagaimana agak positif? Ini kok sama ya? Kalau ini kalau disebutkan Bu, kalau yang J sebutkan cara-cara. Sebutkan cara-cara menumbuhkan karakter baik. Itu kan sama tadi yang kita jawab di pertanyaan di nomor ini loh Bu. Berarti kita ke ini Bu, fokus ke praktek baiknya saja. Tindakan-tindakan kita seperti apa nanti? Oh ya, tindakan-tindakan. Tindakan apa atau apa langkah yang diambil? Oh, apa langkah yang diambil? Oh, dihapus Bu, dihapus. Apa langkah yang diambil untuk mewujudkan karakter, mewujudkan penumbuhan karakter. Oh iya, penumbuhan karakter. Mewujudkan penumbuhan karakter baik di sekolah ya Pak? Iya, di sekolah. Karakter baik di sekolah, nggih.
Terus kalau langkahnya sudah, berarti kalau ada di rencana itu termasuk hasilnya seperti apa nanti? Nggih, Bagaimana benar. hasilnya? Bagaimana Iya. hasil? Apa ya redaksinya ya? Redaksinya bagaimana? Ataukah cuma satu aja atau cara penjabarannya? Mau tambah lagi pertanyaannya? Boleh satu boleh ini. Sampun, Terus Pak. Boleh, Bu. atau kalau ditambahi dengan tolak ukurnya juga boleh. Tambahkan Kira-kira dengan apa, Pak? dengan tolak ukurnya Tolak kira-kira ukur. Oh, bagaimana tolak ukur Cuman- dalam Bagaimana tolak ukur? apa yang kita lakukan ini sudah berhasil apa tolak atau ukur sudah ya? tidak? Iya. Apa ya? Pertanyaannya Ukur gimana? yang diambil dalam Tolak menentukan ukur keberhasilan untuk mengukur Baik Nah. di sekolah. apa tolak ukur yang diambil dalam menumbuhkan karakter baik di sekolah? Apa atau gimana Pak Ardi? tolak ukur Keberhasilan ya, Pak ya. ukur Apa keberhasilan tolak ukur? Iya, tolak ukur keberhasilan yang dapat diambil Dapat yang dalam menumbuhkan karakter baik di sekolah. ini sudah sesuai pertanyaannya? bukan acuan boleh. Apa tolak ukur keberhasilan yang diambil dalam menumbuhkan karakter baik di sekolah? Sudah? Saya baca lagi ya Bu. Ada? Saya sebentar, Pak. Apa tolak ukur keberhasilan yang dapat diambil dalam menumbuhkan karakter baik di sekolah? Saya di kolom chat ya. Oke, siap Pak. Tolak ukur yang dapat dijadikan acuan Oh, oke. Oh, Oke. Apa yang tolak dapat ukur keberhasilan yang dapat dijadikan acuan? dijadikan Dapat dijadikan hasilnya menunjukkan karakter baik di sekolah gitu tak, Pak? Ini entah benar apa salah Pak pertanyaannya. Saya buat ini nih. Sebentar ya Pak, tak nyalain lampu dulu. Iya Bu. Sebentar. Apa tolak ukur yang dapat jadikan acuan? Ini pertanyaan sudah benar apa salah Pak? Sampun atau belum? Acuan dalam menumbuhkan karakter baik di sekolah. Apa tolak ukur keberhasilan yang dapat dijadikan acuan dalam menumbuhkan karakter baik di sekolah? Sudah benar apa belum Pak Ardi? Yes, benar. Ya. Yes, Pak ya, benar ya Pak ya. Oke. Sudah? Sampun? Sampun. Oke, sekarang kita ya Pak jawab pertanyaan. Tindakannya apa? Apa langkah yang bisa diambil untuk menumbuhkan karakter? Yang Sebelum ini kalau saya sebelum masuk kelas berdoa. Membaca doa terlebih dahulu. Sebelum pembelajaran dimulai membaca doa ya. Membaca doa terlebih dahulu, nggih. Gimana Pak Ardi? Nggih. Berdoa bersama ya sebelum pembelajaran dimulai dilakukan berdoa sebelum pembelajaran dimulai. Sebelum pembelajaran dimulai membaca doa terlebih dahulu. Gimana Pak Ardi? Ardi? Pak? Ardi? Ardi. Kayaknya sinyalnya Pak Ardi. Belum kepencet. Maaf. Belum kepencet. Yeah. Kalau saya itu Pak Ardi, sebelum pembelajaran dimulai membaca doa terlebih dahulu, nggih. Ya. Membiasakan berdoa sebelum melaksanakan pembelajaran. Nah, membiasakan berdoa, ya itu Bu. Maaf loh Bu Patris, ini tadi mic-nya belum kepencet, saya sudah ngomong. Oke, siap, nggak apa-apa Pak Ardi. Nggak apa-apa. Nah, makanya kok nggak ada suara Pak Ardi, ini aku lupa. Membiasakan berdoa. Membiasakan berdoa sebelum. Oh, pembiasaan berdoa ya? Apa? Yeah. Membiasakan boleh. Membiasakan berdoa sebelum pembelajaran dimulai gitu Bu.
Nah, habis itu kayak karakter-karakter anak itu kayak ini loh Bu, kayak tidak Apa berbicara ya? saat pembelajaran. Itu kan salah satu langkah untuk menumbuhkan karakter baik di sekolah. Ketika gurunya lagi mengajar, anak-anak itu mendengarkan, tidak boleh berbicara. Kan salah satu Nggih. karakter baik. Ini apa ya kata-kata kalimatnya? Membiasakan fokus pada pelajaran itu Bagaimana boleh. Pak Ardi? Membiasakan fokus pada pelajaran atau guru itu melakukan aktivitas yang menarik fokus siswa atau menarik apa ya? Meningkatkan fokus siswa pada pelajaran. Oke, meningkatkan fokus siswa pada Meningkatkan fokus siswa dalam pembelajaran gitu tak Pak? Ya, Meningkatkan fokus. pembiasaan dalam hal sebelum dan sesudah makan berdoa. Habis itu fokus mencuci tangan itu loh Pak, pembiasaan karakter baik. Sebelum makan dilakukan untuk mencuci tangan itu. oh berarti menjaga kebersihan diri ya? Menjaga kebersihan diri. Menghimbau atau mengarahkan untuk menjaga kebersihan diri. Kebersihan diri. Apa gaya hidup sehat, kayak gaya hidup sehat itu loh. Boleh. Menerapkan gaya hidup sehat. Oh, iya, bisa Bu, bisa. Gaya hidup. Iya bisa Bu. Boleh. Menerapkan gaya hidup sehat. Apalagi ya, menerapkan gaya hidup sehat, apalagi? Apa butuh pria kira-kira? Ini loh Pak, itu yang sekarang kebiasaan ini 5S itu loh Pak. Itu kan juga langkah-langkah. Anak-anak disuruh untuk menyapa, senyum. Itu kan pembiasaan tadi apa? sudah itu Bu Patricia, tadi sudah. Tadi sudah dibahas itu yang apa? Oh, yang itu enggak usah lagi. Iya sudah Bu. Oke, sudah Pak. Lagi. Sekarang tolak ukur keberhasilan, nggih. Tolak ukur keberhasilan. Dengan melakukan apa? Angket bergilir. Maksudnya itu loh Bu. Guru membuat pembelajaran yang bermakna. Guru membuat pembelajaran bermakna yang ataupun yang menyenangkan. Bermakna apa yang menyenangkan? Pembelajaran yang menyenangkan, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Suasana belajar yang menyenangkan atau suasana belajar yang kondusif itu boleh. Kalau ukurnya boleh, nggih. Sudah benar-benar mempunyai nilai-nilai yang ingin kita jadikan impian di kelas kita tadi. Oh, gitu, nggih. Suasana pembelajaran yang menyenangkan. Yang menyenangkan Dan berpihak kepada. Dan berpihak pada siswa ya. Kan? Ya. Dan berpihak pada siswa. Habis itu malah apa? Membuat itu loh Pak. Angket bergilir kayak 1 bulan. Anak-anak apa saja sudah di mana kita melatih. Tolak ukurnya dengan mengajarkan. Anak memiliki kepedulian atau memiliki inisiatif untuk melaksanakan kegiatan sosial. Anak kalau kegiatan sosial itu ini. Ya. Kalau kegiatan sosial itu kemarin anak-anak itu apa? Kayak ada edukasi pembelajaran itu kemarin. Oh, melakukan edukasi pembelajaran, dah. Kalau kemarin itu yang kalau berkaitan sosial kemarin. Mungkin maksudnya tutor sebaya. Oh ya, menjadi tutor sebaya, Bu. Mengadakan pembelajaran dengan tutor sebaya. Nggih, Pak, nggih. Kalau anak ini sudah memiliki inisiatif untuk melakukan kegiatan positif yang dari dirinya sendiri, itu berarti menjadi tolak ukur kalau kita itu sudah menanamkan karakter yang baik. Kayak di kelas saya, anak-anak memiliki inisiatif sendiri saat ada temannya sakit itu mereka menjenguk dengan perwakilan. Menjadi dokter kecil untuk temannya. Ya boleh, itu juga kepedulian. Boleh Bu. Kepedulian sama. Mengadakan pembelajaran tutor sebaya itu. Tapi siapa lagi nih? Menjadi dokter kecil untuk temannya dah.
Iya, boleh. Kalau kalau saya itu kalau tutor sebaya, Pak, siswa yang merasa mampu Ya. baru mereka bisa mengajari siswa yang dalam artian kurang. Itu Oh iya. pembimbingan. Jadi dalam tahap Ya, tertentu ada siswa yang masih bisa di handle sama teman yang Iya, lain. nggak temannya apa-apa yang ini lain. juga Nggih. termasuk karakter untuk melaki tolak ukur itu loh, Bu. Dari situ kan kita bisa melihat tolak ukur dari setiap pembelajaran yang kita terapkan itu tolak ukurnya apa. Anak-anak sudah jadi tutor sebaya untuk para temannya. Habis itu ketika temannya sakit atau temannya terluka, ada yang di dalam kelas itu menjadi dokter kecil untuk temannya, untuk menjadi dokter Temannya menjadi dokter kecil untuk teman yang lain, siswa yang lain. teman yang lain, siswa yang lain gitu saja, Bu. Sudah, sampun Bapak Ibu? Ini ya. Sampun. Sekarang A, atur eksekusi. Bagaimana cara kita mengatur eksekusinya ini? Strategi. Kalau saya ini Bu Patricia, bagaimana caranya agar semua warga sekolah terlibat dalam pembiasaan penumbuhan karakter baik di sekolah? Pertanyaannya, Bu. Pertanyaannya, Bu, Kira-kira Yaitu apa muncul nanti? bagaimana Siapa atau siapa bagaimana? yang akan mengarahkan kegiatan dalam menumbuhkan karakter baik ini loh? Siapa saja? Siapa yang nanti Yang bisa lebih, menjadi maksudnya nggak pemantau semua lah buat kita? guru atau semua ini, siapa yang lebih berperan penting dalam mengarahkan sebagai supaya kita sebagai seorang guru itu bisa membuat penerapan karakter baik ini kepada karakter siswa. baik di sekolah? Siapa yang lebih berperan penting ini? Maksudnya siapa yang menjadi apa ya? Yang memantau atau mengarahkan? Siapa yang mengarahkan dan memantau terciptanya penumbuhan karakter baik di sekolah? Oke, siapa? Siapa yang mengarahkan, memantau dan mengarahkan pembiasaan yang Pak. Yang pembiasaan penumbuhan karakter baik di sekolah gitu. Pelaksanaan pembiasaan. Siapa yang memantau dan mengarahkan terciptanya? Ya, boleh, terciptanya bisa. Boleh. Terciptanya penumbuhan karakter baik di sekolah. Gimana, Pak? Benar, Pak? Iya, penumbuhan karakter. Habis itu selanjutnya apa tindak lanjut ketika tujuan kita ini sudah terlaksana? Tindak lanjut yang kita buat itu lanjut, sebentar. Apa yang budaya belajar? Dan setelah dilakukan pemantauan ternyata ada yang perlu ditingkatkan lagi. Tindak lanjut itu apa yang dilakukan selanjutnya supaya anak ini terus berkembang kan? Apa tindak lanjut yang dilakukan setelah tujuan kegiatan ini tercapai? Nggih, Bu, benar. Apa tindak lanjut yang dilakukan ketika tujuan ini tercapai? Ya. Sudah butuh pria. Iya, benar. Terus tindakannya ya, Pak? Iya. Siapa yang memantau? Untuk butuh pria. Berarti melakukan kolaborasi ini nih. Siapa yang memantau? Berarti satu orang itu bagaimana nih? Bisa juga dari seluruh warga, berarti seluruh warga sekolah. Kolaborasi yang baik dengan seluruh warga sekolah ya. Sekolah, nggih. Itu kan untuk melakukan kolaborasi dengan seluruh warga sekolah agar terciptanya
agar terciptanya penumbuhan karakter baik di sekolah. Nah, Terus habis itu apa tindak lanjut? Nah, tindak lanjutnya Melakukan ini pembenahan diri. Tindak lanjut. Melakukan pembenahan diri. Benar apa, Pak? Kan kalau belum apa? Ini loh Pak, apa kayak bahasanya ini loh Pak. Kan soalnya apa tindak lanjut dilakukan yang dilakukan ketika tujuan ini tercapai. jadi kan kita setelah tercapai ya, Agar meningkatkan ya Pak ya. iya, jadi mengembangkan lagi. Iya, Jadi apa mengembangkan dirinya itu loh Bu. Apa sih? mengembangkan karakter diri ini apa lagi yang Karakter kita iya. capai toh Bu? Tindak lanjutnya itu apa maksudnya? Untuk meningkatkan pengembangan diri. Melakukan pembenahan diri terhadap apa yang sudah diterapkan. Apa gimana? Melakukan pembenahan diri terhadap apa yang sudah Evaluasi diterapkan. atau refleksi juga bisa. Gimana Pak? Ardi? Gimana Pak Ardi? Melakukan apa Pak? Melakukan apa Pak? Refleksi. Refleksi diri ya? Oh, melakukan refleksi diri ya. Melakukan refleksi diri. Kan refleksi diri sebentar ya Pak. Oke. Diri terhadap apa yang sudah dilakukan ya. Iya, sudah dilakukan. Yes. Lanjut apa lagi Bapak Ibu? Oh, habis itu kita selalu menyiapkan wadah ketika ada yang melakukan, maksudnya wadah ini sebagai salah satu wadah di mana kita maksudnya ketika ada yang mengalami kendala, kita berdiskusi, menyampaikan, oh saya mengalami kendala di kelas saya mengalami seperti ini. Nah, dari situ kita mengambil sebuah kesepakatan, oh caranya itu harus dirubah. Membentuk sebuah wadah ya? Iya, membangun apa Pak? Menyiapkan wadah diskusi ya? Iya, menyiapkan wadah untuk menampung itu aja Bu, menampung saran atau selalu menyiapkan wadah untuk menampung apa ya? Keluar menampung masukan Bu. Saran atau masukan, menampung saran atau masukan. Selalu menyiapkan wadah untuk menampung saran atau masukan dari pihak keluarga sekolah. Monggo Bapak Ibu bisa kembali ke ruang utama. Dari apa Pak Ardi? Ditunggu teman-teman di main room Bapak. Oke, siap Pak. Kami tidur dulu. Kita terakhir kayaknya Bu Patricia. Iya kayaknya. Saking semangat. Saking semangatnya kita dibahas. Ketemu di room utama. Oke. Jumpa di room utama. Mohon izin keluar.